Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trestri Novanti. Saat ini saya akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi nasional. Saya akan melakukan pengimbasan ini kepada teman-teman sejawat saya namun berbeda sekolah. Saya dari SDN Ciberem 7, Kota Cimahi, sedangkan teman-teman yang akan saya lakukan pengimbasan ini adalah dari SDN Cipetir 1, Kabupaten Cianjur. Kita mulai saja ya. Rangka tugas dari guru belajar. Pengimbasan ini adalah tentang asesmen kompetensi minimum. Adapun yang akan saya share atau bagikan adalah sebagai berikut. Belajar atau untuk mengikuti pembelajaran asesmen kompetensi minimum, kita harus masuk dari Google ke guru belajar Kemdikbud. Kemudian di sini ada seri yang sudah yang bisa kita pilih. Seri masa COVID ini sudah dilaksanakan. Kemudian yang pendidikan inklusif adalah untuk jenjang SMP ke atas. Kemudian yang akan saya terangkan yaitu seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian ada juga seri pendidikan keterampilan hidup yang sudah terbatas kuotanya, sedangkan seri asesmen kompetensi minimum saya sudah melakukan di angkatan 1. Makanya sekarang adalah pengimbasan. Nah, ini seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi dasar berdasarkan literasi dan numerasi, yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Kadang-kadang ada yang ditanyakan, apakah asesmen nasional ini pengganti dari ujian nasional yang akan ditiadakan, gitu ya? Ya, kenapa harus ada asesmen nasional ini? Asesmen nasional ini jenjangnya bukan di akhir pembelajaran. Kalau di SD berarti kelas 6. Jadi di sini dilakukan, ya. Jadi nanti saat dites dengan beberapa sampel murid, akan dihasilkan sekolah tersebut sudah baik belum dalam mutu pembelajarannya. Kemudian bila sudah ada yang kekurangan, berarti disitulah akan diperbaiki. Sehingga jika ujian nasional, bila anak-anak sudah ujian kemudian lulus, tidak bisa memperbaiki mutunya. Tetapi kalau asesmen nasional, anak-anak akan terlihat hasilnya dan kita bisa memperbaiki lagi kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya. Apa itu asesmen nasional? Kemudian mengapa perlu ada asesmen nasional? Ini sangat mungkin untuk dibaca oleh kita karena sudah banyak sekali filenya berupa PDF di Google atau biasanya ada juga di pembelajaran di YouTube ya. Untuk mendapatkan sertifikat biasanya AKM juga ada gitu ya. Salah satunya. Ya, inilah siapa yang menjadi peserta asesmen nasional. Nah, ini siapa saja? Ternyata ada siswa di satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Asesmen pada tiap satuan pendidikan diikuti oleh sebagian peserta kelas 5, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak. Nah, ini ternyata kan secara acak, jadi kita tidak bisa menentukan perwakilan dari sekolah kita itu murid yang pintar saja, tidak bisa. Jadi akan dipilih secara acak oleh pusat, pemerintah pusat. Jadi misalnya yang dipilih adalah murid yang kurang, maka kita harus menerimanya karena ini adalah perbaikan mutu pendidikan. Jadi nantinya akan dilanjutkan pendidikan ini bukan hanya hasil anak, tetapi untuk ketercapaian keberhasilan sekolah yang selanjutnya.
Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mengenai asesmen nasional. Bisa dibaca saja. Kemudian, nah ini perbedaan instrumen AKM dengan UN. Ya. Ada perbedaannya jenjang pendidikannya, UN sama. Kemudian level muridnya, kalau UN tingkat akhir, kalau AKM dan SK adalah kelas 5, 8, dan 11. Kemudian subjek murid, sensus seluruh murid. Kalau UN, kalau AKM, sensus sekolah dengan sampel murid. Kemudian periode tesnya 4 hari. Kalau UN, kalau AKM 2 hari. Moda pelaksanaan semi online kalau UN, sedangkan kalau AKM adalah full online. Ya. Jadi ini biasanya di sekolah itu akan dilaksanakan AKM-nya akan dilihat apakah literasi dan numerasinya sudah baik belum. Jadi kita tidak bisa mengetahui nilai hasil murid kita sendiri, tapi dari pusat yang memeriksa secara online. Nah, apa yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Apa perbedaan AKM dan SK atau survei karakter? Kalau AKM mengukur hasil belajar kognitif atau pengetahuan yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, demikian ini ada gambaran yaitu SK. Gambaran survei karakter yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Ini mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita karena literasi ini akan berdampak pada pembelajaran selanjutnya. Walaupun awalnya hanya membaca, cuman dengan pemahaman membaca, maka pembelajaran akan dimungkinkan lebih lancar ya. Kemudian survei karakter ini sangat dibutuhkan untuk menunjang karakter masa depan anak-anak Indonesia. Nah, ada satu lagi yang diukur selain AKM, survei karakter, dan sekarang survei lingkungan. Ya, ada survei lingkungan berarti bagaimana lingkungan sekolah dan lingkungan di sekitar sekolah berpengaruh terhadap perilaku siswa. Jadi kita juga akan mensurvei karakter siswa dari lingkungan yang dia tinggali atau lingkungan belajar dia sendiri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Lanjut aja. Lanjut aja. Ya. Sambil santai aja sebenarnya sih. Dan di sini juga sudah diberikan contoh-contoh soal dan visi-visinya. Jadi kita apabila ingin membuat soal-soal AKM, kita juga dapat melihat bagaimana caranya di buku panduan. Ada berapa soal yang dikerjakan murid, kemudian oleh soal setara dengan murid lain dan lain sebagainya.
ini sudah ada di pembelajaran ini ya. Sudah siap untuk belajar? Sebenarnya setelah AKM ini ada pembelajaran lagi. Kalau AKM itu ada 1 sampai 6 sesinya ya. Kebetulan saya mendapatkan sesi yang pertama. Kita kalau sudah masih buka gitu ya untuk pembelajaran selanjutnya. Tapi AKM ini biasanya hanya sekitar 5 sampai 7 hari pembelajaran. Kemudian setelah belajar mandiri ada ujian tiap sesinya. Kemudian nanti ujian akhir dan kita akhirnya nanti mendapat sertifikat 32 jam dari belajar di guru pembelajar Kemdikbud ini. Ya. Terima kasih. Ini memperjelas aja Teneng. Ya? Memperjelas aja ya. Pelaksanaan AKM itu untuk semua jenjang kelas atau hanya beberapa tadi ya? Kalau untuk SD hanya ternyata kelas 5 saja. Oh, kelas 5. Ya. Diambil sampelnya aja gitu, enggak semuanya. Yang dipilih oleh pemerintah langsung. Oh, jadi nggak ditentukan dari sekolah gitu? Nah, jadi kita tidak bisa menentukan, kita kan pengennya yang pinter nih gitu ke depan, biar nilai tapi ternyata AKM ini tidak bisa dilakukan seperti itu, karena untuk keterbukaan jadinya nanti kita juga tidak bisa menentukan anak ini mengisinya seperti apa, karena sistemnya online. Oh gitu. Ya, kemudian dipanggil, kemudian yang ada ruangan yang memadai, baru mereka akan mengisi soal-soal AKM. Oh gitu. Nah, biasanya untuk buku sumbernya khusus atau masih bisa digunakan buku yang sebelum-sebelumnya? Bukunya sama saja, tidak ada perbedaan karena AKM ini sebenarnya hanya mengukur literasi atau kemampuan membaca dan memahami, kemudian mengukur juga numerasi, yaitu matematika. Oh. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya pembelajarannya sama tapi anaknya tidak paham karena tidak kurang literasinya, berarti kita gagal istilahnya. Tetapi kalau anaknya sudah bisa memahami literasi, maka Allah apa yang ditanyakan atau soal-soal tersebut dapat dijawab karena sesuai dengan kemampuan siswa. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya, walaupun sama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.